Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Mudah-mudahan kalian tidak jenuh dan tidak bosan ya, selalu mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk video ya. Lalu saya menguploadnya di YouTube ya. Kenapa? Karena untuk langsung dikirimkan ke WhatsApp dia agak besar kapasitasnya sehingga tidak bisa mengirimkan video itu. Dan untuk kesempatan kali ini saya coba ya menyajikan tentang ya, ini materi saya tentang frekuensi harapan ya. Ini frekuensi harapan. Ada namanya frekuensi, tulisannya agak kurang bagus ya. Frekuensi harapan. Sebenarnya ini frekuensi harapan ini kalau kita mau melihat sejarahnya ya, salah seorang matematikawan namanya Andrei Nikolaevich Kolmogorov ya, lahir 1903 sampai 1987 ya, 1903 1987. Dia ini kebangsaan Rusia ya. Pada usia 17 ya, jadi kuliah di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Moscow State University dan lulus pada tahun 1925 ya. Ini 1903 dia lahir ya, sampai 1987 ya meninggalnya. Teorema peluang yang dia perkenalkan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hitung peluang ya. Di samping itu dia juga berhasil membuktikan teorema dasar peluang melalui pendekatan aksioma-aksioma peluang. Terobosan yang dia lakukan ya, kalau saya mau sejarahnya sedikit ya, terobosan yang dia lakukan tidak hanya berhenti sampai di situ ya. Salah satu hasil penelitian yang dia sumbangkan itu adalah dalam dunia sains itu adalah aplikasi sistem yang terdiri atas dua persamaan diferensial parsial yang merupakan pengembangan dari pendekatan teorema peluang. Oleh karena itu, pada saat teorema peluang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fisika dan teknik sipil. Para siswa sekalian ya, ini frekuensi harapan. Kita lihat dulu apa definisi dari frekuensi harapan ya. Halnya ya, ini misalkan saya ambil ini ya, misalkan A ya, A itu adalah kejadian. Misalnya A ini adalah kejadian, misalnya A adalah kejadian pada ruang sampel S ya, pada sampel ya. Jadi kemarin sudah saya bahas ini pada ruang sampel S ya, dengan peluang A, peluang A biasa ditulis dengan PA ya. Jadi peluang A itu biasa dituliskan dengan PA. Oke. Lalu peluang harapan ya. Di sini peluang harapan, tulisannya peluang harapan ya, jadi peluang harapan munculnya kejadian A. Saya tuliskan supaya bisa diingat. Munculnya kejadian A, biasa ditulis dalam bentuk begini dia, frekuensi ya. Jadi frekuensi peluang harapan atau frekuensi harapan A biasanya dituliskan modelnya seperti ini ya. Dalam n kali ya, dalam n kali percobaan ya, dalam n kali percobaan didefinisikan dengan F ya, frekuensi harapan atau F har A ini adalah peluang A kita kali dengan N. Jadi itu, jadi kita kali dengan N, kita kali dengan N ini ya. Jadi frekuensi ya, peluang A dikali dengan N. Ini rumus ya untuk menentukan frekuensi harapan. Nah, sekarang saya coba memberikan satu contoh soal. Ya, contoh. Oke. Contoh. Misalnya
Ya, misalnya pada percobaan. Jadi contoh satu ini. Ya. Misalnya pada percobaan. Jadi menulisnya agak lama, sama dengan di papan tulis ya. Pada percobaan pelemparan. Ya. Pelemparan dadu ya. Dadu, saya rasa kalian tahu dadu. Bukan orang itu, kalau dadu dilempar, kalau orang ya pasti marah. Ini sebanyak 300 kali ya. Sebanyak 300 kali. Oke. Ditanya berapa? Ya, berapakah? Ya, berapakah frekuensi harapan? Ya, berapakah frekuensi harapan? Berapakah frekuensi harapan kejadian? Ya, frekuensi harapan kejadian. Misalnya soalnya begini, ya, yang kita mau cari. Munculnya mata dadu 4. Muncul mata dadu 4. Kemudian yang bagian B-nya ya. Bagian B-nya. Mana bagian B-nya saya ya. Muncul mata dadu. Muncul mata dadu prima ya. Muncul mata dadu prima. Nah, sekarang ya, kita coba selesaikan ini ya. Kita coba selesaikan. Yang pertama ya, kita mau cari sini penyelesaian, saya tulis saja sini penyelesaian. Oke. Ruang sampel dulu ya. Ini kan dadu ya, dadu. Jadi kalau dadu ini berarti ruang sampelnya ya. Jadi ruang sampel. Lalu sudah saya bahas ini. Ruang sampel itu atau S ya, ruang sampel atau S-nya adalah mata dadu itu ya. Mata dadu kan ada mata dadu 1 ya. Mata dadu itu ada mata dadu 1, mata dadu 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Jadi mata dadu itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka di sini dia NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampelnya itu ada 6. Nah, sekarang kan A adalah kejadian apa tadi ya? Mata dadu 4 ya. Kejadian muncul dadu 4. Oke, berarti kalau begitu lihat ya, sementara berarti kalau begitu A-nya ya. Oke, A-nya berarti A-nya itu. Oke. Di sini ini kan A-nya ini ya. Tadi mata dadu 4 ya. Berarti dia ada 4 A-nya. Jadi kalau begitu banyaknya itu atau banyaknya A itu berarti ini cuma 1 ya, cuma 1. Berarti cuma ada 1. A-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau begitu peluang A-nya berarti sama dengan NA dibagi dengan NS ya. Oke. NS-nya ini kan, NS-nya ini. Jadi sudah ketahuan NS-nya. Kemudian NA-nya sendiri ini. NA-nya ini. Kita tinggal ganti aja. 1 per NS-nya 6. Oke. NS-nya 6. Berarti kalau begitu peluang kejadian A itu adalah 1/6. Nah, sekarang frekuensi harapan. Jadi FH-nya saya langsung di sini saja. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 yang kita beri simbol tadi dengan A, berarti sama saja
Dia adalah peluang A kita kali dengan N. Nah, N-nya tadi itu kan ini 300 kali. 300 kali lemparan. Berarti kalau begitu peluang A-nya sama dengan 1/6 kita kali dengan 300 dapat ini. Ya, dapat ya. Kali ya. Berarti 300/6 sama dengan 50 kali. Ya, oke, jadi banyaknya frekuensi harapan A atau munculnya mata dadu 4 itu adalah 50 kali. Kemudian di bagian B ya. Di bagian B ya, saya lihat ini ya, kursor saya karena kecil sekali di sini. Pada saat saya membuat ini kursor kecil sekali ya. Kemudian misalnya ya, kita misalkan lagi ya. Misalkan B misalnya ya. B terserah mau C mau terserah ya. Saya pakai B. Misalnya B ini kejadian ya. Kejadian muncul mata dadu prima ya. Mata dadu prima. Oke. Kejadian munculnya mata dadu prima. Nah, sekarang kita balik dulu ya ke atas tadi ya. Di sini kan ruang sampel ya, ruang sampel. Ruang sampelnya tadi kan S, ruang sampel di atas ya. Itu adalah 1 atau mata dadu itu 3, 4, 5, 6. Ya, ini ruang sampel. Maka banyaknya itu atau NS-nya itu kan sebenarnya tidak perlu diulang, cuma karena tidak lagi kelihatan saya tuliskan ulang. Oke. Kejadian munculnya mata dadu prima ya. Kejadian munculnya mata dadu prima. Yang prima artinya bilangan prima di situ ada 2, 3 sama 5 ini kan. Jadi kalau begitu B-nya B sendiri itu, himpunan B-nya itu adalah 2, 3, dan 5. Sehingga NB-nya, ya, NB, artinya banyaknya anggota himpunan B ini ada 3. Nah, sekarang, jadi kalau begitu kita mencari peluang B, kita cari peluang B. Peluang B itu sudah diajar kemarin, berarti NB dibahagi dengan NS ya. NB dibahagi dengan NS. Oke. Dibahagi dengan NS. NB-nya sudah ini ya, 3. NB-nya 3, kemudian NS-nya sendiri ini ya, NS-nya 6. Berarti kalau begitu ini kita bahagi 3 dapat 1. Bahagi 3 juga hasilnya 2. Nah, masing-masing kita bagi 3 dapat 1/2. Ini masih peluang munculnya mata dadu prima ya. Munculnya mata dadu prima. Nah, sekarang kita mencari frekuensi harapan. Ya, kita mau mencari frekuensi harapan. Jadi kalau begitu frekuensi harapan ya, FH, frekuensi harapan B, frekuensi harapan B, saya taruh di sini, saya tulis, berarti sama dengan peluang B dikali dengan N. Jadi N-nya itu ya, peluang B kali N ya. N-nya ini ya, N-nya tadi pelemparan itu kan 300 kali ya. 300 kali. Berarti kalau begitu peluang B-nya kan 1/2. Ini peluang B-nya 1/2 dikali dengan N-nya sana 300 ya. N-nya 300. Maka kita dapatkan 300/2 itu adalah 300/2 ya. Aduh. 300/2 kenapa dari 50 ya? Nah, kadang juga error ya. 300/2 ya.
Karena sudah 150 kali. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian saya coba memberikan satu contoh terakhir barangkali ya. Contoh 2. Ini contoh kedua. Contoh kedua ini misalnya peluang seorang ibu melahirkan. Oke, ini yang peluang orang ibu melahirkan ya. Peluang seorang ibu melahirkan anaknya itu misalnya perempuan. Oke. Peluang seorang ibu melahirkan ya, anak perempuan itu adalah setengah ya. Peluangnya adalah setengah. Artinya peluangnya 1/2 ya. Begini, kalau ada seorang ibu yang melahirkan masuk rumah sakit atau akan melahirkan, bisa jadi anaknya itu perempuan atau bisa jadi anaknya itu laki-laki. Jadi ada dua ruang sampelnya ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dia peluangnya laki-laki berarti setengah, peluangnya perempuan juga setengah. Jadi kalau seorang ibu melahirkan dengan takdir itu cuma ada laki-laki dengan perempuan. Jika di suatu daerah ada misalnya ada 100 orang ibu yang akan melahirkan. Banyak sekali nih ya, di satu daerah. Tapi kalau di satu negara bolehlah. Ya ada 100 orang ibu yang mau melahirkan, yang akan melahirkan. Nah sekarang ya, yang ditanya tentukan frekuensi harapan. Jadi langsung dia tentukan frekuensi harapan. Tentukan frekuensi harapan lahirnya anak perempuan. Jadi tentukan frekuensi harapan lahirnya anak perempuan. Oke, tentukan frekuensi harapan lahirnya anak perempuan. Maaf tulisannya kurang bagus ya, namanya juga. Oke. Nah, sekarang ya, jadi kalau saya mau selesaikan, saya jawab saja. Oke. Ini sebenarnya tidak terlalu ruwet ya. Karena apa? Kita sudah dapatkan peluang. Di sini sudah ada peluangnya tadi setengah kan? Jadi peluang anak perempuan itu kan 1/2 ini. 1/2 tadi. Jadi kalau begitu peluang ya, ibu melahirkan anak perempuan itu adalah 1/2 ya. Sudah kita langsung cari kan, karena peluang ini sudah tadi setengah, langsung sudah ditentukan memang ya. Jadi kalau begitu frekuensi harapan anak perempuan, jadi frekuensi harapan anak perempuan itu adalah 1/2 dikali dengan ibu-ibu yang mau melahirkan tadi kan ada 100 orang ya. Ada 100 orang berarti kali 100 ya. Ini sama dengan 100 dibagi 2. 100 bagi 2 ya, kita pakai kalkulator kalau tidak tahu ya. Berarti 50 kali ya. Jadi itu yang frekuensi harapan. Tapi terlanjur juga 100 ya dibagi 2 sudah harus pakai kalkulator. Ibaratnya uang 100.000 bahagi 2 orang ya 50.000 lah satu orang. Jadi kalau 100 bahagi 2 sama dengan 50. Oke, untuk kesempatan kali ini pembelajaran saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti di video saya selanjutnya akan ada contoh-contoh soal dan selanjutkan materi. Saya berharap kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Namanya juga ya siswa, persiapkan diri kalian untuk masa depan kalian ya. Untuk masa depan kalian, kami guru ya, pendidik ini hanya memberikan bekal buat kalian. Mudah-mudahan kalian nanti ya setelah selesai sekolah ya, selesai kuliah, kalian bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu saja dulu penyampaian saya, dan yang
saya ingatkan kembali ya. Saya ingatkan kembali dijaga ini ya protokol ya. Bukan dijaga barangkali ya. Kalau dijaga itu kalau orang lari itu. Ya protokol Covid ya diperhatikan ya. Cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Lalu ya jangan jaga jarak ya, jaga jarak ya. Tapi kalau kalian di hutan sendirian tidak usah pakai masker ya. Kalau di hutan tidak usah pakai masker. Nanti sesak napas kau ya, karena tidak ada siapa-siapa di situ. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lagi mohon maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.